akan melanjutkan pembahasan minggu lalu masih tentang distribusi probabilitas diskrit. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas 3 macam distribusi probabilitas diskrit yang masing-masing ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, probabilitas distribusi binomial. Kemudian yang kedua, distribusi Poisson. Dan yang ketiga, distribusi hypergeometrik. Kita masuk dulu yang pertama, distribusi binomial. Jadi distribusi binomial memiliki ciri-ciri seperti ini. Untuk eksperimen ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama, eksperimennya terdiri dari n percobaan yang identik, ya harus sama identik dari n percobaan. Ini n adalah banyaknya percobaan. Kemudian ada 2 outcome yang memungkinkan dari masing-masing percobaan, ya. Jadi 2 outcome, ya. Ini dari sini namanya binomial, ya. Ini artinya 2. Jadi 2 outcome yang mungkin ini kita kelompokkan menjadi sukses dan gagal, ya, kita sebut sebagai sukses dan gagal. Peluang sukses dinotasikan P, ya, dimana P ini tidak berubah setiap kali percobaan, ya. Dari 1, 2 sampai n percobaan itu nilai P ini tetap. Demikian juga peluang gagal, ya. Peluang gagal ini notasinya 1 dikurangi P. Nah, 1 kurang P ini juga tidak berubah setiap kali percobaan. Dan percobaan-percobaan ini bersifat independen, ya. Jadi percobaan yang independen ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk lebih jelas kita bisa lihat contoh di sini. Ini adalah eksperimennya, ya, tabel di sini. Ini adalah keputusan pembelian dari 3 customer yang akan masuk, ya, yang akan masuk ke Martin Clothing Store, ya. Jadi di kolom ini adalah outcome, ya, eksperimen outcome yang memungkinkan. Nah, di sini S ini sukses, ya, dimana dikatakan sukses kalau customernya melakukan pembelian. Sedangkan F ini adalah gagal, failure, ya. Jadi yang dianggap gagal dalam eksperimen ini adalah kalau customernya tidak melakukan pembelian. Ini adalah di kolom ini adalah nilai dari X, ya, di mana X itu adalah berapa customer yang melakukan pembelian. Jadi ini outcome memungkinkan, ya. Jadi ini penulisannya seperti ini, ya. Ini untuk customer 1, customer 2, customer 3. Ya, jadi di sini ketiga customer melakukan pembelian, ya. Jadi ketiga-tiganya beli, ya, ketiga. Ini customer 1 membeli, ya, sukses, ya. Customer 2 juga, customer 3 tidak. Ya, di sini ini 2. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah banyaknya sukses, ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, jadi nah ini, ya, banyaknya cara untuk mendapatkan X sama dengan 2 sukses dari 3 konsumen ini, ya. Itu ada 3, ya. Jadi bisa lihat di sini yang ada 2, yang X-nya 2 di sini. Ini adalah ini, yang ini, dan yang ini. Jadi ada 3. Jadi kita bisa menghitung, ya,
berapa kombinasi ya. Nah, di sini yang menghasilkan X-nya ini adalah 2 ya. Jadi karena di sini ya kebetulan di contoh ini adanya sedikit ya, hanya 3 customer, kita bisa pakai tabel. Tapi kalau banyak ya kita harus pakai ini. Rumus ini adalah N kombinasi X ya. Jadi N kombinasi X ini rumusnya seperti ini. N faktorial dibagi X faktorial dikali N kurang X faktorial ya. Jadi dalam contoh tadi N nya ini adalah customer dari 3 trial ini ya, customer 1, customer 2, customer 3. Kemudian X nya ini adalah dalam hal ini yang ditanyakan X nya 2 ya. 2 customer yang melakukan pembelian. Jadi ada kombinasinya ada 3 ya. Ini 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial. Nah, sama dengan 3 ya. Jadi di sini ada 3, 1, 2, 3. Jadi ada 3 cara untuk mendapatkan X nya sama dengan 2. Nah, jadi ini ya ini hubungan 3 trial itu independen ini pengaruhnya ke sini ya. Jadi kita di sini pakai kombinasi. Nah, jadi untuk fungsi probabilitasnya ya, jadi enggak fungsi probabilitas masih sama ya seperti yang minggu lalu. Jadi fungsi probabilitas ini adalah fx ini adalah fungsi dari peluangnya atau probabilitasnya. Nah, ini diketahui apabila diketahui p-nya ini sama dengan 0,3 ya. Jadi ini dari past experience-nya ya, dari hitungan peluang empirisnya ya. Jadi manajer toko mengestimasi bahwa peluang dari satu customer melakukan pembelian ini adalah 0,3. Jadi P-nya 0,3 ya. Lihat ya. P-nya 0,3 berarti 1 min P-nya adalah 0,7 gitu ya. Jadi peluang suksesnya 0,3 ya, peluang gagalnya adalah 1 dikurangi 0,3. Jadi ini masih sesuai dengan ciri-ciri dari distribusi binomial yang disebutkan di awal tadi. Nah, ini pertanyaannya berapa peluang bahwa 2 dari 3 customer tadi akan melakukan pembelian, maka ini ya. Nah, ini adalah N kombinasi X ya, dikali P pangkat X 1 kurang P pangkat N kurang X ya. Jadi dalam hal ini yang ditanyakan adalah X nya sama dengan 2 ya. Soalnya berapa peluang suksesnya 2 gitu. Jadi F2 ya, tinggal masukkan aja ke rumus ini ya. Jadi dari 3 customer ya. Ini sudah dihitung tadi ya, N kombinasi X ini sudah dihitung tadi di sini. Ya, N kombinasi X 3 ini. Jadi di sini langsung masuk ya. 3 ya, dikali ini P-nya ya, dari peluang percobaan tunggal dari satu customer 3 pangkat 2 dikali ini 1 min P ya, ini peluang gagalnya pangkat 3 kurang 2 ya. Jadi hasil akhirnya didapat ini ya, peluang atau probabilitas bahwa ada 2 dari 3 customer yang melakukan pembelian ini adalah 0,189. Nah, distribusinya seperti ini ya. Jadi kita masih menggunakan caranya sama ya seperti yang dijelaskan minggu lalu ya, untuk menggambarkan distribusinya
Jadi kita lihat hubungan antara X dan Fx ini. Nah ini kalau X nya 0 ya, atau dari 3 customer itu tidak ada yang melakukan pembelian, maka peluangnya ya, peluang dari 3 customer tidak ada yang melakukan pembelian itu adalah ini ya. Ini kita menggunakan rumus yang tadi ini ya. Ini adalah 0,343. Kemudian X nya 1 ya, maka peluang dari 3 konsumen itu hanya 1 yang membeli, itu adalah 0,441, dan begitu seterusnya ya. Ini yang kita hitung tadi, dan ini di baris paling bawah ini ya, 3 ya, X nya sama dengan 3, artinya dari 3 konsumen itu seluruhnya melakukan pembelian, 3-3-nya ya. Ini ada peluangnya 0,027. Jadi kalau ini kita gambarkan ya dalam grafik ya, hubungan X dan Fx itu kira-kira seperti ini. Ini saya gambarkan ini menggunakan Excel ya, jadi nanti perhitungan Fx nya itu bisa kalian lihat di file Excel yang nanti saya juga upload di e-learning ya. Ini, untuk menghitung distribusi binomial ini, kita kalau menggunakan Excel lebih mudah ya, karena ada formulanya. Jadi formulanya seperti apa itu juga bisa silakan dilihat di file Excelnya ya. Ini penggambaran yang tadi ya. Nah ini, jadi di sini adalah X nya ya, sumbu datarnya adalah X nya, sumbu tegak ini adalah Fx nya ya. Jadi 0, X nya 0, Fx nya 0,343 ini ya, ada begitu seterusnya. Dan ini ya seperti biasa, karena ini discrete ya, jadi di penggambaran ini tidak nyambung ya, terpisah-pisah ya. Ini karena di orang ini ya, di orang ini harus bulat. Nah jadi seperti itu.